Teixeira, pemuda 22 tahun, bocorkan file rahasia Amerika Serikat tentang rencana perang Rusia versus Ukraina. Puluhan bank di Indonesia gulung tikar berjamaah. Temuan BPK, ISDM keluarkan izin tambang tak sesuai aturan. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Jake Teixeira, anggota Garda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat, yang membocorkan dokumen rahasia Pentagon tentang perang Rusia-Ukraina, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Pria berusia 22 tahun itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam kasus kebocoran informasi rahasia paling berdampak besar dalam sedekade terakhir. Jake Teixeira, anggota Garda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat atau AS, yang membocorkan dokumen rahasia Pentagon tentang perang Rusia-Ukraina, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Pria berusia 22 tahun itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam kasus kebocoran informasi rahasia paling berdampak besar dalam sedekade terakhir. Teixeira bertugas sebagai spesialis teknologi dan informasi di Garda Nasional Udara Massachusetts ketika menjalankan aksinya. Ia mengunggah dokumen rahasia tersebut di media sosial Discord, kemudian menyebar luas di dunia maya. Anggota keluarganya hadir di pengadilan saat vonisnya dibacakan. Teixeira ditangkap pada April 2023 dan mengaku bersalah pada Maret 2024 atas 6 dakwaan federal. Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, Joshua Levy, dalam jumpa pers pada Selasa 12 November 2024, mengatakan bahwa platform media sosial yang digunakan Teixeira menjangkau 150 juta orang di seluruh dunia. Penangkapan Jake Teixeira disiarkan langsung di televisi. Oleh karena sedang aktif bertugas saat melanggar aturan, dia juga bakal diadili di pengadilan militer sesuai Uniform Code of Military Justice. Adapun dokumen rahasia yang dibocorkan Teixeira menunjukkan kekhawatiran AS atas kemampuan militer Ukraina melawan pasukan Rusia. Dokumen itu juga menunjukkan Washington tampaknya memata-matai para sekutunya, seperti Israel dan Korea Selatan, serta beberapa data sensitif lainnya. Sejak merdeka, Ukraina hampir selalu berkonflik dengan Rusia yang mengklaim bahwa secara historis dua negara itu adalah satu bangsa. Pada Kamis 24 Februari 2022 pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi ke Ukraina dan segera diikuti oleh tembakan rudal ke berbagai kota Ukraina dari wilayah perbatasan. Ukraina dulunya adalah bagian dari Uni Soviet, tetapi federasi itu pecah berkeping-keping
dan hanya menyisakan Rusia, wilayah terbesar yang menjadi pusat pemerintahan Uni Soviet. Nah, berikut kronologi sejarah politik Ukraina sejak lepas dari Moskwa pada tahun 1991. Pada tahun 1991, Leonid Kravchuk, pemimpin Ukraina, menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet yang kemudian disahkan lewat referendum. Kravchuk kemudian terpilih sebagai presiden. 1994, Leonid Kuchma mengalahkan Kravchuk dalam pemilihan presiden yang dinilai terbuka dan adil. Pada tahun 1999, Kuchma terpilih lagi, tetapi pemilihan presiden ketika itu diwarnai banyak laporan kecurangan. Pada tahun 2004, kandidat Presiden Viktor Yanukovych yang sangat pro-Rusia terpilih sebagai presiden. Akan tetapi, dia dituduh melakukan kecurangan dan memicu aksi demonstrasi massal yang disebut Revolusi Oranye. Revolusi itu berhasil mendorong dilakukannya pemilihan ulang dan muncul sebagai pemenang adalah Viktor Yushchenko. Pada tahun 2005, Yushchenko dilantik sebagai presiden dengan janji membawa Ukraina lepas dari bayang-bayang Kremlin dan mendekat ke Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO serta Uni Eropa. Dia menunjukkan taipan perusahaan energi Julia Timoshenko sebagai Perdana Menteri, akan tetapi kemudian dipecat karena konflik internal. Pada tahun 2008, NATO berjanji suatu hari nanti Ukraina akan menjadi anggotanya. 2010, Yanukovych yang pro-Rusia mengalahkan Timoshenko. Dalam pemilihan presiden, Rusia dan Ukraina menyepakati kerjasama pasokan dan harga gas alam, dan sebagai balasannya, keberadaan Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Laut Hitam Ukraina diperpanjang. Pada tahun 2013, pemerintahan Yanukovych menghentikan perundingan dagang dengan Uni Eropa. Pada November lalu, memilih menghidupkan kembali kerjasama ekonomi dengan Moskwa. Tindakan itu kembali memicu aksi unjuk rasa meluas di Kiev. Unjuk rasa yang berkepanjangan di Kiev berakhir ricuh, belasan demonstran pun tewas. Pada Februari 2014, parlemen melakukan pemungutan suara dan memberhentikan Yanukovych yang kemudian melarikan diri. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang bersenjata menyerbu kantor parlemen di semenanjung Crimea, Ukraina, dan mengibarkan bendera Rusia. Jumlah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR bangkrut mencatat rekor tertinggi, yakni tembus angka 20. Jumlah BPR jatuh itu melampaui rata-rata jumlah bank jatuh setiap tahunnya, menurut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. Tahun lalu, jumlah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR bangkrut mencatatkan rekor tertinggi, yakni tembus angka 20. Jumlah BPR jatuh itu melampaui rata-rata jumlah bank jatuh setiap tahunnya, menurut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. Pada bulan Juli lalu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memang sempat menyebut pada bulan Agustus bahwa jumlah BPR yang ditutup hampir mencapai 20 sepanjang tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan bahwa banyaknya penutupan BPR itu menunjukkan tidak adanya goncangan sama sekali. Dian, yang merupakan anggota Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ex officio, mengatakan bahwa lembaga itu dapat menyikapi jatuhnya BPR-BPR di berbagai tempat dengan cepat, sehingga deposan masyarakat aman dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat.
Modus fraud pengurus BPR, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ari Zulfikar, mengungkapkan ada 3 celah para pelaku fraud di BPR. Yang pertama adalah pengawasan berjenjang yang tidak berjalan di BPR terkait dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ari mengungkapkan, tidak hanya pemegang saham saja yang melakukan fraud, tapi juga para direksi hingga pegawai. Dalam hal ini, ia menyebut teknologi informasi atau IT menjadi penting untuk mengelola tata kelola yang baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan kredit bodong dapat ditolak secara otomatis. Kerap kali, fraud dilakukan antara calon debitur bekerja sama dengan direksi yang mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan mudah menerima kredit tanpa melalui asesmen atau penilaian. Kemudian terjadi kickback kredit atau pembayaran ilegal kepada pejabat bank tersebut. Selain itu, ada juga modus kredit topengan, di mana para pemegang saham atau pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk membuat kredit fiktif. Modus ketiga, mengambil dana simpanan tanpa sepengetahuan memiliki. Daftar BPR yang jatuh sepanjang 2024. 1. BPR Wijaya Kusuma. 2. BPRS Mojoarto Kota Mojokerto Perseroda. 3. BPR Usaha Madani Karya Mulia. 4. BPR Pasar Bakti Sidoarjo. 5. BPR Purworejo. 6. BPR Idisikas. 7. BPR Aceh Utara. 8. BPR 9 Mutiara. 9. BPR Bali Arta Anugrah. 10. BPRS Saka Dana Mulia. 11. BPR Dananta. 12. BPR Bank Jepara Arta. 13. BPR Lubuk Raya Mandiri. 14. BPR Sumber Arta Waru Agung. 15. BPR Natur Primadona Capital. 16. BPRS Kota Juang Perseroda. 17. BPR Duta Niaga. 18. BPR Pakan Raba. 19. BPR Kencana. 20. BPR Arfak Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan proses penerbitan perizinan atas izin usaha pertambangan atau IUP mineral logam yang telah terdaftar pada aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan proses penerbitan perizinan atas izin usaha pertambangan atau IUP mineral logam yang telah terdaftar pada aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dalam temuannya, BPK menjabarkan 2 kriteria penerbitan IUP mineral logam yang telah terdaftar pada MODI dan tidak sepenuhnya sesuai aturan. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan. Kedua,
ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi maupun operasi produksi, tidak terdapat dalam database pemerintah daerah atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada surat keputusan atau SK Bupati. Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara. Selain itu, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI dicap kurang memadai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian SDM Enia Listiani Dewi, mengungkapkan pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum atau BLU yang mengelola dana energi baru terbarukan, di mana pembentukan Badan Energi Baru Terbarukan ini tercantum dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Enia mengatakan BLU pengelola dana energi terbarukan ini nantinya berada di bawah Kementerian Keuangan. Posisinya akan sama seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Di sisi lain, rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Energi Baru Terbarukan ini juga disetujui DPR RI. Saat ini pembahasan RUU EBET masih dibahas dengan menyisakan satu pasal lagi tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green, tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green RUPTL. Tahu nggak sih, baru-baru ini perusahaan raksasa teknologi asal California yaitu Apple membatalkan investasi untuk membuka pabrik di Indonesia. Hal ini terjadi lantaran maraknya praktik pertambangan tanpa izin yang banyak terjadi di Indonesia. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang bisa saja dimanfaatkan, namun tercoreng akibat isu ini. Lantas, apa sih dampaknya pertambangan ilegal khususnya bagi lingkungan? Dampak terbesarnya bagi lingkungan adalah rusaknya struktur tanah yang akan mempengaruhi ekosistem alam di masa depan. Selain itu, penggunaan bahan-bahan kimia pada saat penambangan berpotensi menimbulkan emisi karbon, dan tentu ini berbahaya bagi kesehatan. Dan yang paling fatal, hilangnya cadangan air yang menyebabkan tanah menjadi kering dan akibatnya warga sekitar kesulitan mendapatkan air pada saat musim kemarau. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.